Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makrufi Mas Sardianto dengan NIM 18231010154 dari kelas B 2018. Untuk topik pembahasan pada kesempatan kali ini terdapat standar operasional pelaksanaan mengenai pengkajian keperawatan keluarga, khususnya data umum hingga lingkungan rumah, beserta kegiatan role play. Pada fase pra-interaksi, yaitu yang pertama kesiapan meliputi media, alat, dan perencanaan, kemudian kemampuan analisis masalah terhadap kunjungan dan pengkajian yang akan dilakukan, dan yang terakhir yaitu kesiapan data dasar sebelum dilakukan pengkajian. Sebelum dilakukan kegiatan pengkajian, maka dilakukan langkah menganalisis masalah terhadap kunjungan dan pengkajian yang akan dilakukan pada anggota keluarga binaan. Anggota keluarga binaan yang dilakukan kunjungan memiliki pola makan makanan yang banyak mengandung garam dan berlemak. Selain itu, anggota keluarga juga sering mengalami stres dan depresi ketika melakukan kegiatan aktivitas secara berlebihan. Dari data tersebut, maka anggota keluarga sangat berisiko mengalami masalah kesehatan hipertensi. Selanjutnya ditemukan data penunjang lainnya seperti memiliki umur yang sudah tidak muda lagi dan memiliki riwayat masalah kesehatan keluarga atau penyakit genetik. Berikutnya yaitu mempersiapkan data dasar pengkajian terhadap anggota keluarga. Yang pertama yaitu Bapak Soekarni sebagai kepala keluarga, berusia 54 tahun, bekerja sebagai tenaga medis di salah satu rumah sakit di Madiun. Kemudian Ibu Sri Wahyuni berusia 43 tahun yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya ada Makrufi Mas Ardianto berusia 21 tahun yang sekarang masih melanjutkan studi perkuliahan. Dan yang terakhir adalah Muhammad Iqlal Dwi Prasetyo yang berusia 17 tahun yang sekarang masih duduk di kelas 11 SMA. Anggota keluarga yang bernama Ibu Sri Wahyuni yang sering mengalami stres dan depresi sehingga ketika dilakukan cek kontrol maka muncul tekanan darah yang cukup tinggi yaitu sekitar 130 atau 140 setiap dilakukan pemeriksaan. Pada fase orientasi, yaitu yang pertama salam dan penghargaan, kemudian ada kontrak meliputi topik, waktu, tujuan kunjungan, dan hal-hal yang ingin dicapai, memberi perhatian atau minat saat ini atau here and now, dan melakukan modifikasi rencana sesuai dengan masalah saat ini jika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Makrufi Mas Sardianto, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tindakan pengkajian keperawatan pada keluarga Ibu. Tujuannya adalah untuk memperoleh data-data mengenai keadaan kesehatan yang dialami oleh keluarga Ibu saat ini. Untuk waktunya sendiri membutuhkan sekitar 5 menit dan hasil yang ingin dicapai yaitu adalah meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kemandirian dari keluarga Ibu. Minat saat ini di dalam keluarga untuk mencapai kemandirian dalam anggota keluarga. Apakah Ibu sudah bersedia? Bersedia, Mas. Mohon maaf sebelumnya, suami Ibu saat ini ada di mana? Bekerja, Mas, dan anak-anak sekolah online. Oh ya, baik. Untuk saat ini posisinya sudah cukup nyaman ya, Ibu ya? Sudah, Mas. Apakah ada yang ingin Pada fase kerja terdapat 3 subtopik. Untuk subtopik yang pertama yaitu kemampuan komunikasi yang meliputi sikap yang menghargai, mendengar aktif, memfasilitasi respon klien dan keluarga, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, menanyakan jika ada pernyataan yang tidak jelas dan memberikan suatu contoh. Untuk subtopik kemampuan kolaboratif yaitu meliputi menyertakan klien dan keluarga pada pengkajian melalui interaksi keluarga, mendorong diskusi klien dan keluarga, menghargai kemampuan klien dan keluarga, serta menciptakan suatu lingkungan yang terapeutik. Kemudian untuk fase kerja dengan subtopik kemampuan teknikal, yang pertama kemampuan dalam mengajukan pertanyaan terbuka berdasarkan variabel dari Friedman. Di sini terdapat 3 subtopik juga. Yang pertama ada data umum yang meliputi identitas keluarga, komposisi keluarga atau genogram tipe keluarga, suku bangsa, agama, status sosial ekonomi, dan aktivitas rekreasi keluarga. Kemudian ada riwayat dan tahapan perkembangan keluarga yang meliputi tahap perkembangan saat ini, tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, riwayat keluarga inti, dan riwayat keluarga sebelumnya. Berikutnya ada lingkungan keluarga meliputi karakteristik rumah, karakteristik tetangga dan komunitas, mobilitas geografi keluarga, perkumpulan keluarga, dan interaksi dengan masyarakat, beserta sistem pendukung keluarga. Yang kedua, yaitu tindakan dalam menurunkan dan menjabarkan pertanyaan umum ke dalam pertanyaan khusus dalam mengkaji permasalahan keluarga sesuai kebutuhan keluarga. Yang ketiga, kemampuan dalam memfokuskan pengkajian pada tipologi 5 tugas kesehatan keluarga, kemudian menggunakan media, peralatan, dan perlengkapan dalam pengkajian atau nursing kit, dan yang terakhir yaitu kemampuan melibatkan semua anggota keluarga dalam melakukan pengkajian keluarga. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya mulai? Tidak ada, Mas. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan harapannya Ibu menjawabnya dengan jujur, ya, sehingga
sesuai dengan keadaan yang dialami oleh keluarga saat ini ya Ibu ya. Iya, Mas. Dan di sini saya akan memberikan pertanyaan yang pertama terkait dengan data umum. Bisa dijelaskan Ibu nama lengkap Ibu dan suami Ibu beserta umurnya? Nama saya Sri Wahyuni, umur 43 tahun, dan Bapak Supardi umur 54 tahun. Untuk pendidikan terakhir Ibu dan Bapak, dan apakah Bapak dan Ibu sudah bekerja? Bapak pendidikan terakhir D4 dan bekerja PNS, saya senior dan tidak bekerja. Terkait komposisi keluarga, Ibu memiliki berapa putra? 2, yang satu Ma'rufi berusia 21 tahun dan 2 Prastio berusia 17 tahun. Apakah semuanya sudah bekerja Ibu? Belum, Mas, masih punya tersebut. Dan berarti Ibu tinggal bersama putranya? Ya, yang kedua sekarang SMA dan mau kuliah. Ya, jadi di sini selanjutnya mengenai suku. Keluarga Ibu di sini menganut suku apa dan agamanya apa Ibu? Suku Jawa dan beragama Islam. Mengenai status ekonomi sosial bisa dijelaskan Ibu? Status ekonomi berkecukupan, Mas, karena Bapak bekerja sebagai PNS. Apakah Ibu memiliki pikiran untuk mengadakan suatu rekreasi dengan keluarga? Iya, Mas, biasa kami liburan bersama keluarga keluar kota. Keluarga Ibu saat ini sudah memasuki tahapan apa? Tahap anak usia remaja, kami memberikan tanggung jawab pada anak-anak kami sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan usia dan kemampuannya untuk menjaga keharmonisan. Kira-kira apa yang belum terpenuhi tahapannya? Pemilihan alat kontrasepsi, Mas, kami masih merasa bingung karena kurangnya kemampuan kami. Apakah ada masalah kesehatan dari keluarga Ibu sendiri? Ya, Mas, saya mengalami hipertensi karena saya suka makan makanan yang asin dan keluarga Bapak tidak ada. Saja selalu. Untuk keluarga Ibu sendiri, orang tua dari Ibu atau orang tua dari Bapak atau suami Ibu, apakah memiliki riwayat kesehatan, masalah kesehatan? Kalau orang tua saya riwayatnya memang hipertensi, kalau Bapak tidak ada, Mas. Ya, selanjutnya bisa dijelaskan karakteristik rumah dari keluarga Ibu. Rumah kami berukuran 14 x 17 meter, terdiri dari 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 kamar mandi, 1 ruang keluarga, dan 2 kamar tidur. Keadaan luar rumahnya seperti apa? Kami manfaatkan lingkungan untuk menanam sayur, tapi kalau pembakaran sampah biasanya asapnya masuk dalam rumah, Mas. Untuk sumber airnya, keluarga Ibu mendapatkan sumber air dari mana dan bagaimana mekanismenya untuk melakukan pembuangan air kotor? Airnya dari sanyo, kalau itu menggunakan jamban dan memanfaatkan mekanisme septic tank. Oh iya. Baik, apa yang Ibu rasakan ketika Ibu mengalami hipertensi dan sudah berapa lama serta apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan? Biasanya sakit kepala yang berlebihan di belakang. Kami sudah sekitar 1 tahun, Mas, dan kami cek rutin di puskesmas setiap 1 bulan sekali. Baik, di sini saya sedikit menyarankan yaitu, jadi keluarga Ibu harus mampu mengetahui seputar apa itu hipertensi, ya mulai dari tanda gejala dan bagaimana cara pencegahannya. Mampu mengambil keputusan dengan cepat, mampu melakukan perawatan mandiri, kemudian mampu melakukan pendesanan lingkungan terkait dengan apa yang telah saya dapat mengalami cerita Ibu, yaitu keluarga Ibu harus mampu dalam mendesain seperti ventilasi agar nanti asap dari tetangga bisa tersaring dengan baik. Kemudian meningkatkan kemampuan yang telah keluarga Ibu lakukan. Jadi seperti apa Bu kemampuannya? Cek rutin di puskesmas. Nah, itu harus perlu dilakukan secara terus-menerus ya Bu. Baik, apakah Ibu setuju? Setuju, Mas. Untuk langkah yang terakhir terdapat fase terminasi, yaitu terdapat kemampuan evaluasi yang meliputi menilai respon keluarga, mengklarifikasikan hal yang telah didiskusikan dan disetujui. Kemudian ada juga kemampuan penyusunan rencana tindak lanjut yang meliputi merumuskan hasil pengkajian keluarga dan membuat rencana yang akan datang, semisal pembuatan jadwal, tujuan, serta persiapan kunjungan berikutnya. Terima kasih Bu, Ibu sangat kooperatif sekali sehingga tindakan pengkajian ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini saya sedikit mengklarifikasi, jadi keluarga Ibunya harus mampu memahami apa itu hipertensi sampai dengan meningkatkan kemampuan, ya meningkatkan kemampuan yang telah dilakukan oleh keluarga. Jadi ada 5 tadi ya, Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan membacakan hasil. Jadi di sini Ibu sangat rentan sekali dalam terkena hipertensi karena Ibu sangat suka garam, jadi kurangi garam, hindari stres dan depresi, banyak istirahat. Nah, untuk selanjutnya saya akan datang kembali ya 2 hari setelah ini, 2 hari untuk mengetahui bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Semoga Ibu tetap sehat selalu. Ya, salam dari keluarga Bu ya, salam dari sama keluarga ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semua kalangan dan tetap dukung keluarga sehat dengan mengubah perilaku hidup yang positif. Jika ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.